Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Trimadani akan mempresentasikan analisis hukum internasional terkait konflik kejahatan di Darfur, Sudan dengan fokus kepada kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta yuridis Mahkamah Pidana Internasional atau ICC berdasar Statuta Roma. Analisis ini disusun berdasarkan ketentuan hukum pidana internasional dan fakta-fakta yang telah diakui secara internasional. Pada slide pertama, saya akan membahas Pasal 7 Statuta Roma mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konflik Darfur, kekerasan terjadi bersifat insidental melainkan dilakukan secara luas dan sistematis. Serangan-serangan ini melibatkan pemerintah Sudan bersama milisis Janjaweed dan berlangsung di berbagai wilayah. Bentuk perbuatan yang terjadi mencangkup pembunuhan massal, pemerkosaan, deportasi paksaan, serta persekusian terhadap penduduk sipil, khususnya kelompok etnis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa warga sipil dijadikan target utama, bukan korban sampingan. Selain itu, terdapat bukti bahwa otoritas negara mengetahui dan membiarkan kejahatan tersebut, bahkan membiarkan pelindungan kepada pelaku. Dengan demikian, seluruh unsur dalam Pasal 7 Statuta Roma telah terpenuhi, sehingga konflik Darfur dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menganalisis Pasal 8 Statuta Roma tentang kejahatan perang. Konflik di Darfur diklarifikasi sebagai konflik bersenjata non-internasional yang terjadi antara pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak. Oleh karena itu, syarat nekus yaitu keterkaitan langsung antara perbuatan dan konflik bersenjata telah terpenuhi. Dalam konflik ini ditemukan berbagai pelanggaran humaniter internasional seperti serangan sengaja terhadap penduduk sipil, penghancuran desa dan sumber pangan, serta penggunaan kekerasan seksual sebagai strategi perang. Selain itu, terdapat praktik perekrutan anak-anak sebagai tentara yang secara tegas dilarang dalam hukum humaniter internasional. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma telah terpenuhi. Pada bagian ini saya membahas yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dalam menangani kasus Darfur. Dari aspek ration material, kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori the most serious crime, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dari segi waktu kejadian atau res temporis, kejahatan terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku, sehingga yurisdiksi ICC sah secara temporal. Meskipun Sudan bukan negara pihak Statuta Roma, Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1593 menunjuk kasus ini ke ICC, sehingga yurisdiksi ICC tetap berlaku secara hukum internasional. Terakhir, saya akan menganalisis unsur pidana, yaitu actus reus dan mens rea. Dari sisi actus reus, terdapat perbuatan nyata berupa pembunuhan massal, pembakaran desa, pemerkosaan sistematis, dan deportasi paksa terhadap penduduk sipil. Data menunjukkan jutaan warga menjadi pengungsi internal dan lintas negara akibat kekerasan tersebut. Demikian, baik unsur perbuatan maupun unsur niat telah terpenuhi secara kualitatif, sehingga pelaku dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana internasional. Demikian video presentasi analisis ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan baik disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.